Menanggapi pernikahan sejenis, para pendeta-pendeta Protestan di Amerika terbelah pandangannya. Rekan sekalian, sebagai informasi untuk kita, ada sebuah penelitian di tahun 2025 yang lalu yang dilakukan oleh seorang dokter yang bernama Dr. Lee. Dia melakukan penelitian ini yang ditujukan kepada 632 responden para pendeta Protestan yang ada di Amerika ya. Nah, jadi artinya ya cukup memadai karena penelitian ini dipublish di sebuah jurnal yang bereputasi ya, yang berkualitas gitu lah. Nah, yang mengagumkannya adalah dari hasil penelitian yang diukur dengan analisis regresi ini, nah kita mengucap syukur ya, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memelihara hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen yang ada di Amerika. Jika selama ini kita mendengar di daerah Eropa, di daerah Amerika sekitarnya terjadi kebobrokan, despiritualisasi, demoralisasi gitu ya. Karena kita tahu isu LGBT begitu luar biasa di sana dan tekanan yang luar biasa di masa lalu terhadap para pendeta dan juga anak-anak Tuhan di sana. Nah, dari hasil penelitian ini yang membuat saya bersyukur adalah ternyata dari 632 para pastor Protestan di Amerika itu, ketika mereka ditanya, kalau sinode membuat sebuah peraturan yang memaksa Anda untuk menikahkan pernikahan sesama jenis, maka ternyata ada 75%, 3/4 dari 632 para pendeta itu yang mengatakan, walaupun sinode mengizinkan, walaupun pemerintah mengizinkan, saya tidak akan melakukan proses pemberkatan. Luar biasa ya. Nah, tetapi hanya ada 10%. Menurut saya ini lazim lah di berbagai tempat lah. 10%, walaupun ini miris, tetapi masih majority gitu ya. Pandangan dari hamba-hamba Tuhan ini masih biblika, masih lurus. Jadi hanya 10% yang mengatakan, ya mungkin kami kalau sinode membuat aturan begitu, kami langsung taat gitu, langsung mengikuti aturan itu dan melaksanakannya. Ya, jadi artinya kawan-kawan sekalian, kita para pastor, para hamba-hamba Tuhan dan juga jemaat. Jadi penelitian ini, informasi mengenai penelitian ini tidak membuat kita menjadi harus menghakimi siapapun, tetapi kita bisa melakukan introspeksi pada diri kita, dan khususnya untuk memberikan kita pemahaman bahwa ternyata para pastor, para pendeta yang ada di balik mimbar itu, mereka itu punya pergumulan. Itu yang paling penting. Mereka punya pergumulan, mereka memiliki pandangan yang berbeda, mereka memiliki proses berpikir yang panjang. Nah, itu sebabnya kita diminta untuk berbicara jujur dan bertanggung jawab. Nah, jadi teman-teman, kalau seumpamanya biasanya penelitian itu di sebuah tempat dengan metode yang sama dilakukan di tempat lain, kita akan mendapatkan hasil yang tidak jauh beda ya, karena tahunnya juga belum terlalu jauh. Kalau seumpamanya penelitian yang sama dilakukan di Indonesia terhadap pendeta-pendeta di Indonesia, kira-kira apa pandangan mereka? Ya, tolong kawan-kawan dikasih komentar ya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.